Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tujuan filsafat, tetapi saya ingin kembali untuk mengingatkan pembahasan sebelumnya bahwa filsafat itu sebagai interpretasi tentang hidup manusia yang mempunyai tugas meneliti dan menentukan semua fakta konkret sampai pada akarnya yang mendalam. Karena di mana ilmu pengetahuan berakhir, sebenarnya disitulah filsafat itu memulai kerjanya, yang nantinya akan menghasilkan kinerja. Suatu pemikiran manusia dalam usaha mencari dan menemukan kebenaran yang sedalam-dalamnya sampai seakar-akarnya yang dilakukan secara radikal ya. Radikal di sini tolong dipahami sebagai makna yang positif gitu ya, yang amelioratif dalam bahasa linguisnya itu ya. Jadi dalam bahasa linguistiknya radikal itu tolong dimaknai sebagai makna yang baik, yang positif, yang amelioratif. Jangan makna yang negatif, jangan makna yang buruk, atau dalam bahasa linguistiknya adalah makna peyoratif. Nah, di dalam melakukan pemikiran untuk memahami kebenaran itu sampai di akar-akarnya, kemudian sampai menemukan kebenaran yang sedalam-dalamnya, ya, maka pemikiran yang dilakukan secara radikal, sistematis, dan universal. Ya, radikal, gitu ya. Tapi sistematis dan universal. Ini radikalnya ini adalah sungguh-sungguh gitu ya, bertenaga dengan visi yang sangat kuat, dengan tujuan yang tidak mudah pudar. Pokoknya radikal ini maknanya positif gitu ya. Nah, mengapa sih gitu kan manusia kok berpikir susah-susah amat untuk menemukan kebenaran ya? Sampai ke akar-akarnya, sampai sudah tidak bisa dipertanyakan kembali. Nah, itu karena memang di dalam filsafat itu memiliki tujuan. Gitu ya. Tujuan filsafat itu apa? Yaitu mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin. Kemudian mengajukan kritik, menilai pengetahuan dan menemukan hakikat kebenaran. Ini tujuan filsafat itu. Karena tujuannya itu seperti ini, maka dia harus melakukan tadi itu. Ya. Berpikirnya itu amat dalam supaya bisa menemukan kebenaran. Ya, sampai ke akar-akar serabutnya. Karena tujuannya ini, mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, ya, mengajukan kritik, menilai pengetahuan, dan menemukan hakikat kebenaran. Bila sesuatu sudah sampai kepada hakikat, ya, itu berarti sudah betul-betul tidak bisa dipertanyakan kembali, begitu ya. Ini karena sudah sampai kepada hakikat, itu, nah, seperti itu. Nah, itu tujuan filsafat yang demikian itu sehingga akhirnya akan tercermin bagaimana filsafat itu bekerja. Gitu. Nah, ini ada beberapa pengertian tentang filsafat. Ya, pengertian. Setiap ahli berbeda-beda. Nah, kalau Plato ini mengatakan bahwa filsafat itu ilmu pengetahuan. Ya. Filsafat itu ilmu pengetahuan. Ya. Ini dari Plato, Aristoteles,
Al-Farabi sampai Dekretus ini mengatakan filsafat itu adalah ilmu pengetahuan. Ini tidak ada yang mengatakan kalau filsafat itu bukan ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan. Nah, yang berminat mencari kebenaran yang asli, ini Plato, berminat, ya. Kemudian kalau Aristoteles itu filsafat itu ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu matematika, logika, retorika, etika ini. Ya. Kemudian Al-Farabi itu ini, ya, ilmu maujud ini. Ya, ini kalau Dekretus, kalau ini Muhyamin. Ya, ini. Nah, ada permasalahan-permasalahan di dalam filsafat, yaitu kelompok problem, ya ini kasunyatan antara metafisika tentang manusia, alam dan hal lain. Kemudian kelompok problem tentang pengetahuan mengenai ini, ya Wissen ini, yakni teori tentang kebenaran pengetahuan dan logika. Kemudian kelompok problem tentang nilai yang bersangkutan dengan etika, estetika dan nilai keagamaan. Jadi permasalahan dalam filsafat yang dikaji ada 3 ini. Dari ketiga permasalahan tersebut sesungguhnya mewajahkan atau memotret itu 2 dunia bagian dari satu alam semesta. Jadi alam semesta ini dipotret menjadi 2 wajah, yaitu dunia realita, kasunyatan, dan dunia nilai, seperti itu. Saya perjelas. Nah, ini. Nah, ini ada yang namanya universum. Ya. Universum ini menurut ajaran filsafat nilai yang dikembangkan oleh Heinrich Richter, bahwa di dalam dirinya harus mengandung satu pokok hakikat pengertian yang mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh fikir manusia dalam segala gradasinya yang disebut obstacle well of belief. Jadi nilai-nilai universum itu adalah nilai universal. Ya. Nilai universal itu yang seperti apa? Yaitu pengertian yang mencakup segala sesuatu. Ya, segala sesuatu itu kan banyak sebenarnya, ya, karena ini ada segala, ya, yang dapat dijangkau oleh fikir manusia dalam segala gradasinya, dalam segala tingkatannya, seperti itu. Nah, selanjutnya dunia nilai itu ini kan filsafat nilai, ya, ini ajaran filsafat nilai. Menuntut pengakuan dan berlaku secara transenden, mutlak, universal dan abadi. Transenden dia, bukan senden, ya. Itu dia tidak tergantung itu. Nah, kalau dunia realita, ya, realitasnya, kasunyatanya itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Gitu, ya, ini bedanya dunia nilai dengan dunia realitas. Nah, Gabriel Marcel itu menyatakan bahwa objek filsafat itu bukanlah problema-problema, tetapi misteri. Ya, jadi ini lebih itu lagi, ya, lebih rumit itu, ya. Bukan hanya problema. Tadi kan ada 3 problem dikelompokkan. Tapi Gabriel Marcel ini mengatakan objek filsafat itu bukan hanya problem-problem yang tadi terkelompok ini kan menjadi 3 ini. Ya, 3 problem ini. Kemudian 3 problem ini disimpulkan merupakan wajah dunia dengan 2 muka, kan seperti itu. Tapi ini ada ahli yang mengatakan bahwa ini objek filsafat itu bukan hanya problem, tetapi misteri. Ya, tuh. Nah, untuk problema, pada suatu waktu tertentu, manusia dapat menentukan jawaban pemecahannya. Ya, betul. Ya, sekarang Anda punya problem misalnya, ya, tidak bisa untuk mencari jawabannya atau menyelesaikan. Ya, bagaimana cara mengatasinya?
kadang-kadang problem itu ya seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, berubahnya situasi, problem itu bisa terpecahkan dengan sendirinya. Jadi ada problem yang memang dibiarkan dia akan selesai terpecahkan ya. Karena itu tadi dengan berjalannya pusaran waktu, berjalannya kemampuan orang untuk berpikir, berjalannya kemampuan pikiran orang untuk menjangkau, mengatasi problem tersebut. Nah, untuk misteri, itu ya, menurut Marcel, manusia hanya mampu menetapkan persoalannya. Ini ada persoalan. Gitu. Namun tidak pernah mewujudkan kepastian dan ketuntasan penyelesaiannya. Tahu ada masalah. Tahu. Tetapi manusia itu tidak pernah mampu mewujudkan kepastian. Dia tidak akan pernah mampu mewujudkan kepastian untuk mengatasinya. Ya, dan ketuntasan penyelesaiannya. Seperti itu. Itu misteri. Jadi bedanya bahwa problem itu bisa teratasi kadang-kadang dengan sendirinya. Tapi kalau misteri tidak seperti itu. Maksudnya Gabriel. Artinya apa? Bahwa artinya filsafat itu demikian rumitnya, itu kan objeknya. Ya, itu. Nah, beda lagi ya, ahli yang bernama Immanuel Kant. Itu beda lagi. Immanuel Kant ini berpendapat bahwa pengamatan ya, atau pengenalan tanpa pengertian adalah buta. Sebaliknya, pengertian tanpa pengamatan dan pengenalan adalah kosong. Ya, coba bahasanya kita pahami saja sudah memusingkan kepala ya, bahasa filsafat. Jadi Immanuel Kant ini mengatakan, kalau berpendapat ya, kalau kita berpendapat bahwa pengamatan atau pengenalan itu kalau tidak disertai dengan pengertian, ya hanya mengamati, hanya mengenali tanpa pengertian, maka akan buta. Sebaliknya, bila pengertian ya ini tanpa pengamatan atau pengenalan adalah kosong. Artinya apa? Artinya bahwa pengamatan atau pengenalan ya dan pengertian ini saling terkait, saling melengkapi, saling mengisi. Ya. Tanpa pengertian buta. Ya. Tapi sebaliknya, kalau pengertian ini ya tanpa pengamatan atau pengenalan itu adalah omong kosong. Oleh karena itu Immanuel Kant sebenarnya ingin mengatakan bahwa pengamatan atau pengenalan harus diikuti dengan pengertian. Supaya apa? Supaya tidak buta, supaya tidak kosong. Ya, supaya berisi, supaya bisa terlihat gitu kan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Hanya memang di dalam memahami filsafat ini kita harus hati-hati dan harus pintar memahami tentang apa susunan kalimat, tentang kata-kata yang digunakan karena kadang-kadang satu kata itu menentukan makna secara utuh dari konstruksi kalimatnya. Nah, akal budi murni teoritis yang bersubstrat logos dikuasai oleh hukum kasunyatan atau Dasein. Nah, orang hukum harus tahu ya bahwa Dasein ini adalah hukum dalam penerapannya. Ini hukum dalam kasunyatannya. Ya, kalau Dasolen ya hukum dalam aturan, dalam cita-cita itu ya. Dalam ide-ide hukum itu diwujudkan dengan Dasolen itu. Nah, akal budi murni teoritis yang bersubstrat logos dikuasai oleh hukum kasunyatan Dasein. Akal budi praktis yang substratnya adalah etos
dikuasai oleh hukum keharusan. Ya, itu adalah das Solon. Ya, kalau aturan-aturan itu kan diharuskan, itu das Solon. Ya, dalam aturan-aturan normanya itu ada di das Solon, tetapi di dalam praktek-praktek hukumnya atau hukum secara kenyataan itu das Sein. Nah, antara akal dan kehendak, antara das Sein dan das Solon seringkali berselisih. Oleh karenanya perlu diserasikan. Gitu ya. Maksudnya berselisih itu bukan bertengkar gitu ya. Ada selisih, ada gap. Gitu kan. Normanya das Solonnya mengatakan harus A. Tetapi di dalam das Sein-nya itu A minus. Gitu kan. Atau mungkin malah B, itu artinya melenceng jauh, atau A minus minus gitu ya. Nah, itu maksudnya. Ya. Maka ini perlu diserasikan. Supaya apa? Supaya tidak ada selisih yang banyak gitu ya. Kalau das Solonnya A, kemudian das Sein-nya itu D, itu kan jauh amat gitu ya. Kalau kita berpaham bahwa jarak A ke D itu adalah melewati BC misalnya. Seperti itu. Atau das Solonnya itu A, tetapi das Sein-nya itu amin min misalnya. Itu terlampau jauh, maka perlu diserasikan. Seperti itu. Nah, tugas menghadirkan keserasian ada di pundak perasaan, yaitu jiwa, yang menjadi substrat dari seni budaya. Oleh Kant menyebutkan Ulterkraft, kemampuan timbang rasa. Nah, ya. Jadi kalau ya Anda itu tahu bahwa aturan berlalu lintas ketika lampu merah ya berhenti gitu ya. Itu kan das Solonnya. Ya, aturan yang seharusnya. Itu aturan hukum yang seharusnya. Tetapi kemudian Anda kalau merah itu nerobos malah dikencengkan gitu kan. Sebelum yang arah berlawanan itu jalan. Karena biasanya kan posisi merah itu tidak langsung otomatis berlawanan itu jalan. Ada jeda. Ya, ada jeda. Nah, itulah hukum di Indonesia ya, tentang rambu lalu lintas itu selalu memberikan kesempatan untuk pelanggar ya, tapi maksudnya saya yakin tidak seperti itu. Jadi untuk mengurangi kecelakaan. Tapi itu sebagai contoh bahwa ya supaya itu serasi ya, untuk menghadirkan keserasian itu ada di pundak perasaan. Yaitu apa? Aspek jiwa. Ya. Nah, ketika lampu merah Anda jalan, ini kan gapnya terlalu jauh. Wong merah itu harus berhenti kok Anda jalan begitu ya. Gapnya terlalu jauh. Maka perlu diserasikan. Oh, kalau merah saya harus berhenti. Karena apa? Ini tidak hanya berbahaya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk orang lain yang posisinya dia hijau begitu. Nah, maka pikiran Anda ya menimbang-nimbang. Ya, jiwa Anda itu berkata, saya kalau merah, saya harus berhenti. Itu artinya Anda sudah melakukan yang namanya kegiatan untuk menyerasikan. Supaya apa? Das Solon, lampu merah, aturannya berhenti. Kemudian das Sein Anda adalah benar, Anda berhenti. Ya, seperti itu. Nah, ya. Filsafat itu memiliki beberapa cabang ya. Filsafat itu memiliki beberapa cabang. Cabang filsafat ya, menurut Aristoteles itu dibagi menjadi 4 ya, cabangnya. 4 itu apa saja? Maka 4 itu adalah filsafat logika, ya, kemudian filsafat teoritis itu meliputi fisika, matematika, kemudian metafisika. Itu. Kemudian filsafat praktis itu apa? Etika, ekonomi, politik, ini praktis. Filsafat
puitika, ya, keindahan, yaitu seni budaya. Jadi cabang-cabangnya ada 4 ini. Tetapi yang paling mutakhir, ada pembagian filsafat itu menjadi 2 bagian besar, yaitu teoritis, yaitu sifatnya logika, ontologi atau metafisika, kosmologi atau kosmos itu ya, filsafat alam dan antropologi. Tuh. Kemudian yang bersifat praktis itu ya, itu etika, itu bersifat praktis, agama, kebudayaannya ini. Ini ya dari ini ya nomor 3, nomor 4 ini masuk ke dalam praktis ya. Kemudian yang ini logika, kemudian ontologi, termasuk metafisika, kosmologi ini masuknya adalah di filsafat teoritis. Jadi ini sebenarnya cabang filsafat ada 4, kemudian dibagi ya, mana yang sifat teoritis dan praktis. Sebenarnya 1, 2 inilah yang teoritis, 3, 4 ini yang praktis. Hanya begitu saja untuk Anda memudahkan pemahaman. Gak usah bingung ya. Itu. Kemudian momentum filsafat itu dibagi 3. Ya, ada momentum filsafat dibagi 3. Yang pertama, pendahuluan filsafat. Ya. Bicara tentang pendahuluan filsafat, bicara tentang logika. Kemudian persoalan filsafat. Persoalannya ada di mana? Ada di metafisika atau ontologinya. Kemudian tujuan filsafat untuk apa? Toh etika, ya seperti itu. Norma, etika, seperti itu. Nah, sampai di cabang filsafat ini Anda harus pahami begitu. Sebelum nanti selanjutnya kita akan membahas tentang pengharapan hukum teorinya. Ya, ini. Ini sebelum juga kita membahas tentang filsafat hukum. Sudah masuk kepada disiplin ilmu kita. Terus nanti masuk ke ini juga sudah spesifik. Ya. Sampai di sini adalah filsafat yang masih bersifat umum. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.